disampaikan juga dari beberapa daerah betapa suasana yang dihadapi di berbagai tempat itu berbeda. Ini tercermin sesungguhnya dari perasaan banyak orang tentang kualitas demokrasi. Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Saya ulang, mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci nih, Menko, mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 98. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak maka akan rusak. Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik. Dan seperti berkali-kali disampaikan, yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan bisa terlaksana. Apa kaitannya dengan berita Anies tadi? Kaitannya adalah pasti isu tentang periode masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan. Itu yang bisa kita pikirkan, atau diundurkannya jadwal pemilu atau penundaan pemilu. Dan ini bukan masalah yang tidak serius, ini masalah serius. Dan Anies Baswedan mungkin ya, saya biar aman mungkin menjadi momok, batu sandungan bagi the establishment kekuasaannya untuk terus mempertahankan rezim yang hari ini ada. Jadi meroketnya popularitas Anies, ya, penerimaan di masyarakat, kemudian partisipasi beda ya, partisipasi relawan misalnya, itu membuat kekuasaan sepertinya gentar dan gemetar. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Anies Baswedan bocorkan ada Menko Jokowi mau ubah konstitusi. Relawan sebut Orde Baru bisa terulang. Dikutip dari tribunkaltim.co, simak informasi seputar Anies Baswedan dalam bursa Capres jelang Pilpres 2024. Terbaru, Capres Nasdem Anies Baswedan bocorkan ada Menteri Koordinator alias Menko yang mau ubah konstitusi. Menanggapi hal tersebut, relawan Anies Baswedan sebut Orde Baru bisa terulang. Sebab itu mereka meningkatkan kewaspadaan terkait adanya gerakan sistematis yang ingin merubah konstitusi demi melanggengkan kekuasaan. Ya, relawan perubahan merespon pernyataan Anies Baswedan yang menyebut ada seorang menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi. Adalah juru bicara relawan perubahan Indra Kusuma menilai hal ini sebagai hal yang perlu diwaspadai. Seluruh pihak dihimbau untuk tetap menjaga agar pesta demokrasi 2024 berjalan lancar tanpa ada campur tangan dari pihak manapun yang berusaha menggagalkannya. Saya pikir clear pesan dari Mas Anies agar semua mesti waspada. Mengingat sebelumnya amat kuat isu amandemen konstitusi hingga penundaan pemilu, publik wajib menjaga bersama agar pesta demokrasi berjalan lancar. Karena memang mencederai konstitusi yang jelas mengatur pemilu 5 tahun sekali.
dan batasan masa jabatan presiden untuk mencegah terulangnya kekuasaan absolut seperti zaman Orde Baru, kata Indra kepada wartawan Senin 20 Maret. Terkait siapa sosok Menko yang dimaksudkan dalam pernyataan tersebut, Indra lebih menyoroti etika yang dijunjung oleh Anies untuk tidak menyebut nama Menko yang dimaksud. Menurutnya, yang perlu ditekankan adalah inti dari kritik tersebut, yakni mengenai pandangan untuk merubah konstitusi yang disampaikan di depan publik. Mas Anies menunjukkan tingginya etika beliau dengan tidak menyebut secara langsung pihak tersebut. Beliau ingin mengingatkan masyarakat bahwa orang-orang yang tidak peduli mengenai masa depan demokrasi dan memiliki pandangan inkonstitusional semakin berani mengumbar idenya di hadapan publik. Dan ini merupakan suatu kekhawatiran, di mana masyarakat bisa langsung melihat upaya sistematis terkait wacana tersebut, ucapnya. Indra meminta agar masyarakat bisa lebih jeli dan tetap kritis dalam mengawal berjalannya tahapan pemilu 2024 yang tengah berlangsung. Menurutnya, perlu kerjasama seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kualitas pemilu 2024. Berbagai kekurangan di pemilu sebelumnya benar perlu diperbaiki. Kita tentu berharap pemilu 2024 ini makin meningkat kualitasnya. Kesadaran masyarakat memberikan suaranya juga tinggi, mengawal demokrasi semakin kritis, sehingga hasil daripada pemilu 2024 ini akan lebih baik, pungkas Indra. Sebelumnya, dilansir Kompas.com, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melempar kritik bahwa ada seorang menteri koordinator yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator. Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan, mari kita ubah konstitusi. Tak pernah kita bayangkan. Kalaupun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan? Kata Anies dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan KAHMI di Jaya Ancol, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang kok ada orang yang berada dalam posisi kunci ini, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung, imbuh Anies. Mas Anies menunjukkan tingginya etika beliau dengan tidak menyebut secara langsung pihak tersebut. Beliau ingin mengingatkan masyarakat bahwa orang-orang yang tidak peduli mengenai masa depan demokrasi dan memiliki pandangan inkonstitusional semakin berani mengumbar idenya di hadapan publik. Dan ini merupakan suatu kekhawatiran, di mana masyarakat bisa langsung melihat upaya sistematis terkait wacana tersebut, ucapnya.